Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Gimana nih puasanya? Masih lancar dong? Pastinya ya. Nah, teman-teman, balik lagi nih sama aku di Cuka Curhatan Kita. Untuk Cuka kali ini kayaknya bakalan menguras emosi sekali. Karena di sini kita akan menceritakan tentang curang mencurangi. Teman-teman, sakit banget ya rasanya ketika kita dicurangin dan dibohongi orang yang udah kita percaya, apalagi itu dilakuin sama pasangan kita. Suatu kepercayaan kalau udah dikhianatin akan sangat sulit dibangunnya lagi. Tapi gimana kalau situasinya ketika kita tahu kita dicurangi, kita dibohongi, bahkan kita dikhianati, tapi kita harus tetap diam dan pura-pura gak tahu itu semua. Kayak cerita teman-teman yang bakal aku bacain nih. Banyak banget yang bertahan karena hal klise. Bahkan menurut aku hal bodoh. Ya, semua itu sih pilihan ya. Kalau gitu yuk kita mulai bacain aja curhatan dari teman-teman ya. Yang pertama, Teh, tolong jangan sebut nama aku ya. Teh, aku sudah menikah 15 tahun dengan suamiku dan mempunyai 2 orang anak perempuan. Emang awalnya, dari awal kita menikah sampai mempunyai anak pertama itu jarangnya itu 3 tahun. Ya, sekarang anak pertamaku berusia 12 tahun. Ketika anak pertamaku berusia 6 tahun, aku hamil anak kedua, dan suamiku sangat mengharapkan anak laki-laki. Pada masa kehamilan, aku sering merasakan ngilu pada luka bekas sesar aku. Dan menginjak usia kandungan 7 bulan, berat bayiku sudah 2 kilogram. Bayang dong. Kebayang berat badanku semakin naik dan rasa ngilu di perutku semakin menjadi. Bahkan aku sering kesulitan tidur dan kepayahan kalau berjalan atau berdiri lama. Ya, aku menjalani kembali operasi sesar ketika melahirkan anak kedua. Dan aku kembali memberikan anak perempuan. Aku tak masalah mau laki-laki atau perempuan. Yang penting kita sehat dan selamat. Awalnya suamiku bisa menerima, dan dia pun senang dengan kelahiran anak kedua kami. Selang beberapa tahun ketika anak kedua kami berusia 2 tahun, suamiku bilang ingin punya anak lagi karena ingin punya anak laki-laki. Soalnya hanya dia di keluarganya yang tidak punya anak laki-laki. Aku menolak karena aku masih trauma untuk hamil dan melahirkan lagi. Sebab melakukan sesar kedua saja itu sakitnya berlipat-lipat dari yang pertama. Apalagi aku harus merasakan yang ketiga. Aku gak sanggup membayanginnya gimana rasa sakitnya. Setelah penolakan itu aku pikir suamiku mengerti, karena dia tidak pernah lagi membahasnya. Tapi aku mulai mencurigai gelagatnya dia, dan entah kenapa walau sering ditinggal keluar kota, tapi akhir-akhir ini hatiku sering gak karuan. Akhirnya, 1 tahun kemudian dia ketahuan selingkuh dengan wanita lain, dan jauh lebih muda. Awalnya dia meminta maaf dan memohon gak akan mengulanginya lagi. Tapi tidak bertahan lama, ketahuan dia masih menjalin hubungan dengan wanita itu. Dan wanita itu hamil, hancur rasanya duniaku. Setelah wanita itu melahirkan, dia meminta izin untuk menikahi wanita itu. Sebab wanita itu melahirkan anak laki-laki, dan dia tidak tega meninggalkan wanita itu karena dia bilang dia menyaksikan langsung wanita itu melahirkan penuh perjuangan. By the way, wanita itu lahiran normal. Aku jadi berpikir, apa wanita yang melahirkan secara sesar itu tidak patut dikasihani? Apa wanita yang melahirkan secara sesar itu gak mempertaruhkan nyawanya juga? Sekarang hubungan aku dengan suamiku masih menggantung hampir 1 tahun. Aku lebih melihat ke psikis anak-anak perempuanku, apalagi anak pertamaku yang sudah mulai beranjak remaja. Dan aku sudah tidak pernah berhubungan badan dengan suamiku, karena aku merasa jijik jika setiap kali aku harus menyadari keadaan adanya wanita lain yang tidur dengan dia. Emosi nih sebenarnya. Nih ya, buat para laki-laki, buat para suami, kalau kalian selingkuh, terus alasannya istri gak bisa kasih anak perempuan, atau istri gak bisa kasih anak laki-laki, atau pengen punya anak banyak, sini deh aku kasih tahu. Coba deh kalian ngerasain gimana rasanya hamil, gimana rasanya lahiran. Jangan kalian cuma ngerasain enak pas hap-hapnya aja. Udah gitu, seterusnya itu adalah urusan wanita yang gak bisa kayak gitu.
wanita yang hamil, wanita yang ngelahirin, belum udah lagi wanita yang disalahin, nggak bisa punya anak A, nggak bisa punya anak B, atau pengen punya anak sekian sekian. Nggak bisa gitu dong. Aduh, benar emosi nih. Aduh, cerita pertama lo ini, say. Nih ya, aku kasih tahu, ngelahirin secara sesar itu terlihat emang nggak sakit, nggak harus jerit-jerit seperti lahiran normal. Tapi anda tahu nggak gimana rasa sakitnya disuntik anestesi di tulang ekor belakang? Ngilu, say. Gimana rasanya pas biusnya abis, harus ngerasain perihnya bekas belekan di perut. Gimana menggigilnya setelah selesai operasi, gimana rasanya buat miring sakit, gimana rasanya pengen jalan aja sakit, gimana rasanya untuk belajar duduk aja sakit. Dan itu rasa sakit itu bakalan terus kerasa, bekas belekan itu tuh bakalan terus kerasa sampai anak kalian gede. Emang ya, aku juga banyak banget cerita dari teman-teman aku yang udah pernah ngerasain sesar 2 kali. Itu tuh pas hamil, mereka tuh sering ngerasain ngilu di perutnya, karena perutnya itu tuh kan bekas di black gitu kan, terus dijahit. Apalagi zaman sekarang itu luarnya itu tuh dilem, tuh ngilu, sakit. Terus belum lagi pas lahiran, bekas lemannya, bekas jahitannya itu harus di black lagi. Coba bayangin gimana rasa sakitnya. Coba ya buat para laki-laki, lihat tuh ya, kalau yang istrinya sesar tuh, lihat bekas sesaran di perutnya itu. Dulu pas kalian dapetin mereka, ada nggak perutnya? Pasti mulus, nggak kayak sekarang yang ada bekas belekannya itu. Mana ada sih cewek yang mau kayak gitu, ninggalin bekas luka gitu di perutnya? Itu buat siapa? Buat anak kamu, buat hasil perbuatan kalian. Semua perempuan juga pasti pengen ngerasain lahiran normal, tapi pasti ada alasan medis kenapa mereka harus sesar. Terus inget ya, perempuan itu bukan kucing yang kalian pikir ngelahirin tuh gampang. Enggak, say. Panjang ya ini, jadi emosi saya. Jangan pernah menjadikan pembenaran ketika kalian selingkuh itu dengan alasan istri gak bisa kasih anak laki-laki atau perempuan, atau kalian pengen punya anak berapa dari perempuan itu. Jangan pernah itu dijadikan alasan, karena itu semua penyakit. Jangan pernah menjadikan suatu pembenaran untuk perselingkuhan, apapun itu alasannya. Menurutku sih seperti itu. Maaf ya, emosi saya. Lanjut ya, cerita kedua. Aku pernah 2 kali gagal nikah. Yang paling parah yang kedua. Setelah cetak undangan, aku tahu kalau dia udah punya istri. Akhirnya aku mengakhirinya. Setelah kejadian itu, hampir 4 tahun aku tidak menjalin hubungan dengan laki-laki. Ayahku sampai khawatir karena umurku sebentar lagi menginjak kepala 4. Sampai akhirnya aku dijodohkan dengan anak klien ayahku. Dia juga yang membiayaiku kuliah dan sekolah adikku, karena ayahku membantu menyelesaikan kasus perusahaannya yang hampir bangkrut dan harus membayar denda miliaran. Tapi kasusnya dimenangkan oleh ayahku. Ayahku lawyer dari perusahaan mereka. Akhirnya aku pun berkenalan dengan anak laki-laki dari anak klien ayahku. Dia baik, mapan, dan sopan. Umurnya lebih muda 2 tahun dariku. Awalnya aku pun suka, kami pun akhirnya menyetujui perjodohan ini. Setelah bertunangan, dia dipindah tugaskan ke Singapura. Setelah dia pindah ke Singapura, ayahku meninggal dan aku sibuk mengurus ibuku yang sakit leukemia. Hubungan kami semakin merenggang dan aku pun mulai ragu karena pernikahan kami selalu dia undur dan sudah 1 tahun dia tidak pulang. Tapi suatu hari aku disuruh menyusul ke Singapura oleh kedua orang tuanya karena dia terus mengulur waktu untuk pernikahan kami. Alasannya kerjaannya masih belum bisa ditinggalkan. Sesampainya aku di sana, aku menerima kenyataan dia sudah menikah dengan pacarnya saat dia masih kuliah dan sama-sama bekerja di sana. Entah kenapa, aku tidak marah.
Dan aku nggak tahu gimana perasaanku saat itu. Tidak kecewa, bahkan sakit hati pun tidak. Apa aku sudah mengalami 2 kali hal seperti ini sebelumnya? Ya, seperti mati rasa. Akhirnya dia menjelaskan kalau dia boleh mengambil pekerjaan di Singapura asal mau bertunangan dengan aku. Dia memang bertekad pergi ke Singapura untuk menyusul wanita itu. Dia bilang dia akan tetap menikahiku, tapi dia tidak bisa meninggalkan wanita itu. Pernikahan kami hanya sebatas perjanjian orang tua. Setelah menikah, dia kembali ke Singapura. Aku nggak tahu apa yang akan dialami ibuku jika tahu hal ini, dan jika aku batal 3 kali menikah. Aku pun menyetujuinya dengan syarat dia harus membiayai aku, keluargaku, dan pengobatan ibuku yang harus terus berobat dan cuci darah. Akhirnya kami pun menjalani pernikahan itu. Dan 2 minggu setelah kami menikah, dia balik lagi ke Singapura. Sekarang sudah 2 tahun kami menikah, dan dia pun tidak pernah pulang. Aku meyakinkan orang tuanya bahwa pekerjaannya tidak bisa ditinggal, dan aku tidak masalah sama sekali. Imlek 2018, orang tuanya memutuskan kita sekeluarga dengan ibu dan adikku merayakan Imlek di Singapura. Semua seperti biasa saja. Dia mengungsikan anaknya yang masih balita dan wanita itu ke rumah kerabat wanita itu. Orang tuanya sempat menyuruhku tetap tinggal di Singapura dengannya. Tapi aku beralasan tidak ada yang mengurus ibuku. Walau ibuku pun menyuruh aku ikut suami, tapi aku tetap menolak dengan 1000 alasan. Sekarang ibuku sudah meninggal, dan dia menceraikan aku. Aku trauma dengan pernikahan. Sepertinya aku tidak akan pernah menikah lagi. Ya, balik lagi ya, semua hidup itu pilihan. Dan menurut aku, kalau kamu mutusin untuk gak menikah lagi, itu sah-sah aja kok. Toh, bahagia itu bukan hanya karena menikah. Kalau kamu sendiri dan kamu bisa bahagia, why not gitu loh. Banyak juga kok yang memutuskan untuk gak menikah, tapi hidup mereka bahagia-bahagia aja dan menikmati hidup mereka. Semangat ya. Cerita ketiga. Aku menjalin hubungan dengan mantanku sudah 4 tahun dari awal kita sama-sama masuk kuliah. Dia anak rantau, dan kita kuliah malam karena kita sama-sama bekerja. Dia ngontrak di rumah petak di belakang kampus. Setiap weekend aku seperti seorang istri. Sabtu pagi aku datang ke kontrakannya, beres-beres rumah, nyuci nyetrika bajunya dia. Bahkan kadang aku masak. Bukan hanya itu, aku pun benar-benar sudah selayaknya istri. Ya, mengerti kan? Waktu itu ada teman sekolahku yang bercerita bahwa dia baru saja dipecat dari kantornya dan dia menanyaiku untuk lowongan pekerjaan. Tapi karena di kantorku belum ada lowongan pekerjaan sampai akhirnya aku menanyakannya kepada mantanku. Singkat cerita, dia pun akhirnya bekerja di kantor tempat mantanku bekerja. Setelah beberapa bulan bekerja dan satu kantor dengan mantanku, mereka menjalin hubungan di belakang aku. Dan mantanku lebih memilih dia. Padahal semua aku yang modalin dia, dari mulai HP, laptop, sampai motor. Sakit hati aku, bahkan aku saat itu berpikir gimana caranya menghancurkan mereka berdua. Lambat laun, aku pun sadar, karena membiarkan sampah dengan sampah itu lebih baik. Aku pun ikhlas dan dapat menyelesaikan kuliahku tepat waktu. Sedangkan mantanku sampai saat ini kuliah dan skripsinya terbengkalai. Dan sudah entah berapa perempuan yang dia tiduri. Sampai adik dari teman kampus kami pun ada yang menjadi korban dia. Aduh. Jangan-jangan pas masih sama kamu, sebelum-sebelumnya dia juga kayak gitu, say. Cuman kamunya aja gak ngeh. Pas kepergoknya sama yang kamu kenal, jadi lebih kecium tuh bangke. Ini cewek juga gak tahu terima kasih, udah diangkat, malah ngejatohin lagi yang mengangkatnya. Ini nih, pengkhianat emang. Iya nih, hati-hati, jangan suka modalin cowok. Biasanya nih, cowok yang dimodalin sama cewek itu tandanya cowok apa ya? Iya gak sih? Aduh. Coba di komentar. Lanjut. Sebenarnya kita sama-sama mencurangi satu sama lain. Aku ketemu dengan pacarku itu di aplikasi dating online. Kita berbeda kota, dan sebenarnya kotanya dia dan aku gak begitu jauh. Hanya 3 jam jarak tempuh antara kota kami. Berjalan hampir 5 bulan hubungan kita, karena kita sama-sama nyaman dan cocok satu sama lain.
Padahal aku sudah punya pacar yang sudah berjalin hubungan selama 2 tahun. Dan akhirnya dia pun ketahuan kalau dia sudah punya istri dan istrinya sedang hamil. Tapi sekarang kita sudah sering ketemu. Ya begitulah, aku makin sayang sama dia. Aku tahu aku salah, tapi aku pun tidak pernah membiarkan dia meninggalkan istrinya. Aku pun tidak mau meninggalkan pacarku karena pacarku baik sekali dan dia sudah banyak membantu aku. Akhirnya sampai sekarang aku tetap menjalani hubungan tanpa status dengan dia. Aku tahu aku salah, tapi perasaan ini gak bisa dibohongin. Ya iya, say. Perasaan gak bisa dibohongin, tapi kamu jadi pembohong. Kamu percaya gak sih sama karma? Istrinya lagi hamil loh, say. Coba nanti kalau misalnya kamu tahu-tahu nikah nih sama pacar kamu, taunya pacar kamu kayak gitu ke kamu, sakit nggak? Udah hempasin aja. Jangan biarin dia mencurangi istrinya, kamu pun mencurangi pacar kamu. Jangan pernah terlibat dalam suatu kecurangan. Oke. Next. Aku bersahabat sama, sebut saja dia Melati, dari SMP sampai sekarang. Sewaktu kita duduk di kelas 2 SMA, mamaku sakit dan harus kemo rutin. Waktu dia lagi nginep di rumah dan aku ditelepon papaku buat ke rumah sakit nganterin baju mamaku. Akhirnya aku berangkat ke rumah sakit tanpa membangunkan temanku. Dan aku gak sadar kalau itu adalah awal hubungan dia dan papaku. Karena dia sudah sangat sering main dan menginap di rumahku, karena semenjak kakakku menikah, rumah hanya ada aku, papa, dan mama. Dan setiap mama kemo, aku sendiri di rumah, dan dia yang temenin aku. Selang beberapa hari kelulusan, mamaku bilang kalau dia dibiayai papaku masuk kuliah, dan mamaku bilang kalau aku harus hati-hati cari teman. Aku gak berpikir sejauh itu. Aku pikir papa sudah menganggap dia anaknya sendiri karena dia sering menemaniku dan membantuku. Bahkan dia sering bawa masakan dari rumahnya buat aku. 2 hari setelah aku lulusan SMA, mamaku meninggal. Awal masuk kuliah, peraturan kampus untuk mahasiswa baru tahun pertama harus tinggal di asrama. Tapi kadang setiap hari Minggu aku pulang kalau lagi kangen rumah. Karena kalau pulang pun di rumah sudah tidak ada siapa-siapa. Dan ketika itu aku pulang, aku kaget melihat Melati dengan papaku tidur di kamar papaku hanya menggunakan selimut. Dan aku baru tersadar apa yang mamaku bilang sebelum dia meninggal. Kenapa harus dia, orang yang sudah aku anggap saudara sendiri, orang tempat aku berbagi rasa, bahkan aku tidak sama sekali curiga, bahkan marah ketika papaku membelikan hal yang sama denganku untuknya. Bahkan ketika papaku memutuskan membiayai dia kuliah. Ya, walau sekarang dia sudah sah menjadi istri baru papaku, aku tidak pernah menganggap dia mamaku, bahkan temanku lagi. Aku pun memutuskan tinggal di rumah kakakku. Jadi ini sih judulnya daun singkong ketemu singkong keju ya, Cin. Gini nih ya, kenapa kita gak boleh ngebiarin temen atau ngebebasin temen itu stay di rumah kita saat gak ada orang? Gak tahu ya, say, namanya setan. Kalau ngelihat oncom goreng aja serasa gepuk sapi. Emang ya, kadang kalau miara kucing itu udah kita masih makan, udah kita persilakan masuk, udah kita urusin, tapi ketika ngelihat lauk kita, walaupun udah kita tutupin dia di dalam tudung saji, tetap aja dia ambil. Pinter cari kesempatan. aduh lanjut. Aku pernah punya pengalaman pahit selama aku hamil anak kedua dan harus mengurus anakku yang sedang koma di rumah sakit. Singkat cerita, waktu itu ibu mertuaku dan almarhum ayah mertuaku mengajak anakku jalan-jalan sore. Tapi naas, motor mertuaku ditabrak angkot sampai terpental. Ayah mertuaku meninggal, ibu mertuaku mengalami kelumpuhan dan anakku sering bolak-balik ke rumah sakit karena dia mengalami trauma yang dalam. Dan setiap kambuh sampai kejang-kejang dan anfal. Bahkan sempat koma. Karena aku sering bolak-balik rumah sakit, ibu mertuaku tidak ada yang jaga. Akhirnya suamiku mempunyai ide kalau adik sepupunya yang jaga ibu mertuaku. Aku iyakan karena aku pikir dia masih saudara. Dia anak yatim piatu dan lulusan D3 keperawatan juga. Jadi, dia mengerti cara mengurus orang sakit. Suatu hari ketika anakku di rumah sakit, aku pun merasa tidak enak badan dan sering mual. Aku pun ingat sepertinya aku sudah telat datang bulan. Akhirnya aku tes dan hasilnya positif.
aku hamil anak kedua. Tapi semakin malam aku semakin tidak enak dan mual. Akhirnya aku menelpon adikku untuk bergantian jaga anakku, karena suamiku izin pergi keluar kota tadi pagi. Aku pun memutuskan pulang untuk beristirahat. Sesampai rumah, aku pun melihat motor suamiku ada di rumah. Niat hati ingin mengejutkan dia. Aku pun parkir di luar rumah agar tidak berisik. Tapi sampai di kamar, aku malah yang dikejutkan. Suamiku sedang kuda-kudaan dengan sepupunya itu. Mungkin karena mereka sedang khusyuk, sampai tidak sadar aku buka pintu. Aku pun langsung pergi ke kamar ibu mertuaku. Aku melihat ibu mertuaku sedang menangis dan berkata sambil terbata, "Maafkan ibu, jangan tinggalkan dia." Aku menangis, apalagi teringat aku sedang hamil. Mereka yang menyadari kehadiran aku, akhirnya suamiku menyusul ke kamar ibu mertuaku dan membawa aku keluar. Dia berusaha menjelaskan dan dia mengakui kalau mereka sudah menikah siri, karena sejujurnya suamiku sudah jatuh cinta dengan sepupunya itu dari dulu, bahkan sebelum bertemu dengan aku. Tapi karena hubungan mereka ditentang oleh kedua orang tua mereka. Ya, menurutku semua itu bullshit. Aku pun mengizinkan mereka bersama, dengan satu syarat mereka harus pergi dari rumahku. Sampai sekarang hubungan kami masih suami istri, tapi kami tidak tinggal satu rumah lagi. Aku masih mengurus ibu mertuaku, dari hamil sampai melahirkan dan mengurus anak-anakku sendiri, bahkan harus bekerja. Setelah keluar dari rumah, suamiku sangat kesulitan finansial. Sebagai PNS gajinya tidak seberapa. Setelah aku mengadu ke kantornya tentang perselingkuhannya, akhirnya gajinya dialihkan ke rekeningku 80%. Beberapa kali dia meminta maaf, tapi aku tetap menggantungkan hubungan kami. Pernah dia menggugat cerai aku, tapi setelah bukti-bukti dan keberatan dari ibu mertuaku dan aku, perceraian kami pun gugur. Dan anaknya dari wanita itu tidak bisa mempunyai akte kelahiran. Aku sengaja melakukan itu bukan aku masih mengharapkan dia, tapi aku hanya ingin memberi dia pelajaran bagaimana sulitnya bertahan dan menghargai. Wow, super, ini sih hebat, kuat nih kamu. Tapi bagus juga loh, buat dia kesulitan atas semua perbuatannya dia, gitu. betul, sulit banget bertahan dan menghargai emang. Mencari itu gampang, mempertahankan yang susah. Tapi gimana ya rasanya sama sepupu sendiri gitu, kecil bareng, main bareng gitu, terus sekarang jadi suami istri gitu. Ada gak sih yang punya pengalaman kayak gitu? Coba yuk komen. And the last, awal kenal dengan dia mengaku duda. Dia bercerai sama istrinya karena dia gak kuat sama gaya hidup istrinya, katanya. Akhirnya aku pun menjalin hubungan dengan dia. Dia manjain aku banget. Aku mau apa aja dia kasih. Bahkan disewakan apartemen sama dia. Untuk ukuran SPG seperti aku, ya mewah lah ya. Aku pun dikenal sebagai SPG mahal oleh teman-temanku. Seminggu 2 kali perawatan. Dari tas, baju, sampai dengan daleman aku semuanya branded. Aku pun dibelikan mobil sama dia. Like a princess. Aku pun selalu didesak oleh keluarga untuk cepat-cepat menikah, tapi dia selalu bilang belum siap dan anaknya belum setuju. Lambat laun aku pun tahu dia masih punya istri. Dan aku cek pun di HP-nya, setiap chat dengan istrinya sangat mesra. Dan dari foto-fotonya pun seperti keluarga harmonis dan romantis. Dan ketika aku cari di media sosial, istrinya ternyata pemilik beberapa usaha oleh-oleh dan outletnya pun tersebar di seluruh hampir Indonesia. Aku pun gak mau rugi. Dia udah bohongin aku, tidurin aku tanpa status. Aku pun pura-pura gak tahu dia beristri. Ya, mungkin ini yang dinamakan simbiosis mutualisme. Maaf, bukan aku yang memulai. Aku cuma melanjutkan skenario yang sudah ada. Dan sekarang aku tidak peduli dia mau ke tempat aku atau tidak. Aku pun tidak pernah mempertanyakannya. Toh kebutuhanku dia penuhi. Aku tahu aku salah, tapi meninggalkan dia akan lebih salah. Wow, Anda lebih hebat. Sis, sini deh aku bisikin. Karma itu nyata loh, dan lagi nunggu waktu yang tepat. Hati-hati
Gini nih, kalau yang pengen instan, gak salah sih, tapi jalannya yang salah. Masih banyak kok cowok yang sendiri dan mapan juga. Nih ya, jadi cewek itu harus mahal, karena barang mahal itu siapapun yang ngedapetin pasti bakal diistimewakan, dan satu-satunya yang istimewa. Gini deh, barang mahal siapa sih yang bisa beli? Ya kalau bukan orang kaya, ya pasti orang yang berusaha keras. Iya kan? Coba deh pikirin ke situ. Aduh, jangan ngerasa bahagia di atas penderitaan orang. Gimana kalau sebenarnya itu cowoknya yang kere? Gimana kalau sebenarnya itu cowok juga sebenarnya numpang hidup sama istrinya? Aduh, percaya deh, itu semua cuma sesaat. Begitu istrinya tahu, apa kamu bisa like a princess lagi? Ya balik lagi sih, semua itu pilihan. Tapi please, 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 please banget, jangan pernah nyakitin orang lain, apalagi sesama perempuan. Apalah maumu kasih, kau pilih diriku di dalam hidupmu. Nyatanya kulihat Kepercayaan adalah sesuatu yang sulit dibangun, sangat rapuh. Jika kamu memiliki kepercayaan dari seseorang, jangan sampai hilang. Jangan pernah memanfaatkan kepercayaan itu. Jaga kepercayaannya itu. Begitu kepercayaannya hancur berkeping-keping, sangat sulit untuk membangunnya lagi. Dan kepercayaan adalah gambaran dari diri kamu. selalu ku nanti, kau coba untuk mengerti, apalah arti mencintai. Sekian dulu ya teman-teman juga kali ini. Buat teman-teman, boleh share cerita teman-teman ke email ceritakita.karena-kita-punya-cerita@gmail.com atau ke Instagram aku @rinaput. Boleh di like dan di share ya teman-teman. Salam sehat dan bahagia selalu. Cerita kita karena kita punya cerita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hari